Halo sahabat semua, kembali bersama Mr. Klik dan kali ini kita akan membahas tentang karakteristik makhluk hidup dan benda mati. Tentu di video ini kita akan membahas makhluk hidup, benda mati dan juga ciri-ciri makhluk hidup. Coba perhatikan, kuda dan mobil bisa sama-sama bergerak. Tapi mengapa kuda termasuk makhluk hidup sedangkan mobil dikategorikan sebagai benda mati? Bagaimana menurut teman-teman? Apa yang membedakannya? Kita bahas di video kali ini. Di video ini sahabat diharapkan dapat mendeskripsikan karakteristik makhluk hidup. Yang kedua membedakan makhluk hidup dan benda mati. Dan yang ketiga adalah menjelaskan fungsi dasar makhluk hidup. Terdapat banyak jenis makhluk hidup yang dapat dilihat mata di lingkungan tempat kita tinggal, baik hewan maupun tumbuhan. Belum lagi makhluk hidup yang berukuran sangat kecil. Bagaimana cara ilmuwan mempelajari berbagai jenis makhluk hidup tersebut? Tentu salah satu hal yang bisa kita amati untuk membedakan makhluk hidup ataupun benda mati, kita bisa lihat contoh berikut. Pada saat kamu memberikan sentuhan terhadap hewan kecil, batu, tanah, dan tumbuhan, maka masing-masing akan menghasilkan tanggapan yang berbeda. Hewan kecil mungkin akan memberikan tanggapan dengan bergerak ataupun berpindah tempat. Adapun batu dan tanah tidak memberikan tanggapan. Beberapa tumbuhan mungkin terlihat memberikan tanggapan, tetapi jenis lainnya tidak terlihat dengan jelas. Lalu apa sebenarnya karakteristik makhluk hidup yang perlu kita pelajari? Makhluk hidup memiliki karakteristik tertentu yang membedakan dari benda tak hidup. Karakteristik ini tercermin dalam ciri-ciri makhluk hidup yang mencerminkan aktivitas biologi mereka. Beberapa hal menunjukkan bahwa makhluk hidup memiliki sistem biologi yang kompleks dan dinamis. Berbeda dari benda mati yang tidak memiliki aktivitas kehidupan. Lalu apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah kemampuan untuk bergerak. Kemampuan untuk bergerak merupakan karakteristik dasar dari kehidupan. Biasanya gerakan hewan dapat dengan mudah kamu amati. Tentunya berbeda halnya dengan tumbuhan yang bergerak secara lambat dan sulit untuk diamati secara langsung. Ini merupakan ciri-ciri makhluk hidup yang pertama. Ciri yang kedua adalah tumbuh dan berkembang. Sesuatu disebut makhluk hidup berarti mereka dapat tumbuh dan berkembang. Hal ini berarti menjadi lebih besar, lebih rumit, atau keduanya. Beberapa makhluk hidup dapat tumbuh sangat lambat, tetapi beberapa makhluk hidup juga bisa tumbuh lebih cepat. Yang ketiga adalah kemampuan untuk bereproduksi. Semua makhluk hidup dapat melakukan reproduksi. Hal ini menunjukkan bahwa mereka dapat menghasilkan keturunan yang mirip dengan induknya. Reproduksi dapat terjadi secara seksual ataupun aseksual. Ini salah satu contohnya adalah reproduksi seksual melibatkan pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Contoh reproduksi seksual adalah proses pembuahan pada manusia, di mana sel sperma bertemu dengan sel telur untuk menghasilkan individu baru. Sedangkan reproduksi aseksual tidak melibatkan pertemuan sel kelamin jantan dan betina, tetapi hanya memerlukan satu induk saja. Contoh reproduksi aseksual adalah pembelahan biner pada bakteri, di mana satu sel bakteri membelah menjadi dua sel anak yang identik tanpa melalui proses pembuahan. Ini adalah contoh dari reproduksi. Selanjutnya menanggapi rangsangan. Makhluk hidup memberikan tanggapan terhadap perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan internal dan eksternal disebut dengan stimulus. Reaksi terhadap perubahan lingkungan disebut dengan respon. Jika kamu tanpa sengaja memegang air panas dengan cepat, tanganmu ditarik, kemudian kamu akan berteriak. Stimulus dalam kasus ini adalah suhu panas dan responnya adalah menarik tangan dan berteriak. Selanjutnya adalah menggunakan energi atau membutuhkan energi. Makhluk hidup akan mengambil dan menggunakan energi untuk bergerak, tumbuh, dan berkembang biak dan menjalankan fungsi tubuh lainnya. Tumbuhan menggunakan energi matahari untuk menjalankan proses fotosintesis.
Hewan mendapatkan energi dengan cara memakan organisme lain. Selanjutnya adalah bernafas. Hewan memerlukan oksigen untuk bernafas atau respirasi. Oksigen yang dihirup oleh hewan digunakan untuk mengoksidasi atau membakar zat makanan di dalam sel, sehingga dihasilkan energi. Begitu juga dengan tumbuhan yang memerlukan oksigen untuk proses oksidasi zat makanan dan menghasilkan zat sisa yang sama, yaitu karbon dioksida dan uap air. Selanjutnya adalah menghasilkan zat sisa atau ekskresi. Selain menghasilkan produk yang berguna, makhluk hidup juga menghasilkan zat sisa yang bersifat racun bagi tubuh, sehingga harus dikeluarkan dari dalam tubuh. Proses pengeluaran zat sisa metabolisme ini disebut dengan ekskresi. Dan yang terakhir, tersusun dari satu ataupun banyak sel. Makhluk hidup secara struktural tersusun dari sel. Makhluk hidup ada yang tersusun dari satu sel saja yang disebut uniseluler, seperti Paramecium, amuba, dan euglena. Sedangkan ada makhluk hidup yang tersusun dari banyak sel yang sering disebut juga dengan multiseluler. Contohnya manusia, hewan, dan jamur. Dapat kita simpulkan bahwa beberapa karakteristik makhluk hidup tercermin pada ciri-cirinya. Antara lain, yang pertama adalah mempunyai kemampuan untuk bergerak. Yang kedua, tumbuh dan berkembang. Yang tiga, memiliki kemampuan untuk bereproduksi. Yang keempat, menanggapi rangsangan dari lingkungannya. Yang kelima, mengambil dan menggunakan energi. Yang keenam, memiliki kemampuan bernafas. Ketujuh, menghasilkan limbah atau ekskresi. Dan yang kedelapan, tubuhnya tersusun dari satu ataupun banyak sel. Coba kita kembali di pertanyaan yang pertama. Mengapa kuda termasuk makhluk hidup sedangkan mobil dikategorikan sebagai benda mati? Bagaimana menurut teman-teman? Apa yang membedakannya? Kuda termasuk makhluk hidup karena memiliki ciri-ciri kehidupan seperti bernafas, bergerak secara mandiri dan membutuhkan makanan. Bisa tumbuh, berkembang, reproduksi, dan merespon rangsangan. Ini merupakan ciri-ciri biologis. Sementara itu, mobil dikategorikan sebagai benda mati karena meskipun dapat bergerak, ia tidak memiliki proses biologis seperti bernafas, makan, ataupun berkembang biak. Setelah membahas panjang lebar, kita akan uji pemahaman sahabat semua melalui kuis tentang makhluk hidup dan benda mati. Soal yang pertama. Benda yang tidak memiliki ciri-ciri kehidupan disebut benda mati. Proses pengambilan oksigen untuk menghasilkan energi disebut respirasi. Soal nomor 3. Bagian terkecil penyusun makhluk hidup adalah sel. Soal nomor 4. Kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi rangsangan disebut iritabilitas. Soal nomor 5. Makhluk hidup mengeluarkan zat sisa melalui proses ekskresi. Terima kasih telah menyimak video Mr. Klik, semoga bermanfaat untuk sahabat semua. Untuk yang berlangganan channel Mr. Klik, semoga bisa belajar sebagai referensi kalian sekolah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.